dulu live streamnya belum disiapkan. Selamat datang di awal tahun 2001 gitu kan, udah lewat gitu kan, hampir sebentar lagi tahun 2021 nya udah mau lewat. Jadi kita memasuki di masa-masa perpindahan tahun, yaitu ke tahun 2022. Nah, ngomong-ngomong tahun 2022 nih, 2022 itu angka yang mirip gitu ya. Nah, kira-kira bisnis apa nih yang bagus untuk dijalankan di tahun 2002? Gimana, Pak? Gue boleh dong, nama panggilannya apa sih? Bro, bro. Iya, maksudnya gini, Bro. Nama lo siapa untuk di publik gitu loh. Apakah menggunakan nama originalnya atau you pakai nama samaran gitu, nama anonim? Tetap kalau gua ke Mas Hendra. Mas Hendra ya. Gua lebih ini kan. Iya. Oke, berarti gue publikasikan pun nggak apa-apa gitu kan, Pak Indra gitu, atas nama itu maksudnya. Nggak apa-apa ya. Suka pakai nama personal dia. Oke, siapa tahu namanya mau pakai anonim gitu kan. Ya, enggak lah. Nggak ya, nggak perlu pakai himpunan lagi untuk di yang itulah ya. Enggak, gua terlalu percaya dengan orang tua gua memberikan nama, insya Allah ya. Yes. Yang terbaik. Yes, oke. Oke, jadi gue minta sarannya nih untuk di tahun 2022 nih, kira-kira bisnis apa yang bagus gitu kan. Karena itu gurih-gurih sedap gitu loh. Tadi sebenarnya lagi malas mikir ya topiknya ya. Gimana? Kenapa sekarang suruh mikir ya? Yes, Tadi betul. topiknya itu malas mikir ya. Ya, tadi memang malas mikir, tapi ya mau nggak mau kan kita harus mikir gitu loh. Jadi Anda bikin saya itu suruh mikir. Dan tiba-tiba otak saya stagnan ketika Anda ditanya seperti itu. Jadi, kaget lah ya, 2022 udah di depan gitu. Kalau untuk itu paling ya. Kalau untuk itu paling ya. Kalau gue sih tetap kayak gini deh, ya lebih simpelnya. Yes, oke. Dari dalam 12 bulan ini apa yang kita dapat? Oke. Iya, maksudnya biar untuk evaluasi, dan nanti akan ketemu. Oke, coba ini. Jadi nanti akan ketemu mau main apa, karena kita sudah tahu ininya. Lainnya, jalurnya udah tahu, itu lebih mudah gitu. Kalau gue gitu sih. Oke, berarti kita harus menemukan dulu untuk di main di lini yang mana gitu lah ya. Iya, iyalah, kan kurang lebih gue tahu lalu habis ibaratnya jam terbangnya sampai ibarat 12 bulan ini apa yang kita dapat, dan kita nanti mau ambil yang mana, kita mau gunakan yang mana, gitu kan. Jadi nanti akan ketemu semuanya sih. Itu kalau saran gue sebagai brother ya, kalau gue gitu. Yes ya. Kalau untuk ditanya step open launch-nya nanti tahun baru mau launch apa, kalau gue sih launch-nya new apa ya, paling tidak ya corporate gue sudah berdiri, yang tadi lu bilang tiangnya sudah ada, agar auto itu sih tetap di situ. Oke. Kalau untuk mencoba lini baru memang bukannya tidak berani dan tidak mau ya. Justru karena gue ya sama sih, kurang lebih suka-suka dengan hal-hal yang berbau challenge ya kan. Berbau challenge, hal-hal baru. Cuman kan bisnis itu ya usaha lah ya, namanya ikhtiar, kita nggak pernah tahu. Yang pasti gue yakin nggak usah mikir kita ikhtiar ini langsung ini, kita kan belum nyoba, coba aja dulu, siapa tahu kan. Betul. Berarti intinya temuin jenis apa yang ingin kita rencanakan, kemudian kita coba jalankan, kan gitu ya bro ya. Terus kemudian masalah hasil ya udahlah, lepasin aja gitu ya. Ya, maksud gue gitu. Oke. Jadi kurang lebih
ya lebih kurangnya seperti itu. Jadi kan ada planner seperti itu. Kalau gue sih ya yang gue jawab secara ini ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang kita dapat dari jam terbang kita selama 12 bulan, dan kita pasti dapat something lah ya. Dan nanti kita sesuaikan mana nih kira-kira yang bisa nanti kita ini buat ya, karena kan untuk launch itu paling nggak butuh waktu sebenarnya bisa 1-2 bulan. Oke. Ya, jadi kalau lu nanya ini kan waktunya udah deadline-nya ini kan terlalu, kalau gue bilang cepat ya. Karena kan cuman 12 apa? 12 bulan. Ya kurang lebih nggak nyampe sebulan, karena kan udah dikurang 3 hari gitu kan. Maksud gue gitu, deadline-nya terlalu cepat lah ya. Kurang lebih gitu sih. Ya kalau saran gue tetap di situ. Jadi apa yang lu dapat setelah lu dalam perjalanan ini, misalkan lu pernah riset, kalau gue ambil alih nih, contoh waktu itu lu pernah ada ide untuk aquascape atau meja yang ada ininya kan? Yes, aquarium scape. Iya, gue udah ada itu, kebetulan adik gue bikinin kayak gitu. Oke. Yang di kampung tuh ternyata dia bikinin kayak gitu. Makanya kan gue bilang kalau lu pengen jual impor atau ekspor, sebenarnya kan kita bisa ekspansi ke Europe kan. Kalau udah tahu jalannya sebenarnya. Lebih enak kita main dolar sebenarnya. Yes. Intinya ya nggak jauh lah, pokoknya dari update terbaru lah ya, dan nggak jauh-jauh juga dari penerapan yang namanya teknologi gitu lah ya, apapun itu jenisnya. Mungkin di tahun 2022 itu akan cocok gitu ya. Betul. Yes. Betul. Oke. Yang penting mulai aja dulu gitu ya, apapun. Mulai aja dulu ya. Yang orang tak khawatirnya itu orang mulai aja belum udah takut ya kan. Ya baru memulai aja udah takut, gimana nanti kalau udah dimulai gitu ya. Ya benar benar seperti itu, brother. Jadi kesimpulannya adalah mulai aja dulu, intinya gitulah. Yes. Ini apa jenenge, budget untuk channelnya sedang dalam proses pengembangan, jadi masih pakai apa adanya gitu kan. Ya kan gini, gue kan cuma ngasih salah satu ide yang pernah lo cetuskan ke gue ya. Kayak contoh itu sih, yang aquascape itu kan. Ya. Nah itu kebetulan kan memang adik gue kebetulan main tuh. Nah siapa tahu itu bisa menjadi salah satu kan. Yes. Ya itu bisa nanti diaplikasikan ke dalam penerapan sistem gitu. Iya, maksud gue kan ini hanya gambaran yang lu tanyakan ke gue. Nah kalau perihal nanti realisasinya kan tergantung kembali ke Anda ya. Iya, maksudnya kan kenapa gue bilang apa yang kita dapetin setelah riset, lu kan biasa udah di lapangan lah. Riset ini dapat nih kita ini. Nah, coba kita aplikasikan salah satu yang menurut kita itu kita udah knowledge-nya sudah setidaknya mumpuni lah ya di situ. Oke, kalau saya mau tanya lagi nih mengenai project atau apa rencana untuk di Mas Indra sendiri nih, tahun 2022, apakah ada target jenis bisnis baru atau tetap fokus di bisnis yang sebelumnya nih Pak? Kalau saya sendiri kan saya udah pernah kita ngobrol ya. Gue udah ada, jadi bukan masalahnya, jadi yang kita bahas di awal tuh kalau Anda tanya seperti itu, gue dulu udah pernah
ya ya mungkin gue udah pernah ngomong bahwa gue ini bukan hanya satu brand, Bukan apa bro? ya kan, bukan satu brand. Oke. Gue kan punya beberapa, jadi kayak contoh gue ambil tuh gini, kenapa orang itu udah kayak contoh satu, gue kan lo tau sendiri lah gue main fashion ya. Sportwear gue brand udah ada. Nah gue ada lagi yang namanya kan kayak healthy. Ada lagi yang Fashion ya. Lu main di fashion, kesehatan, sama di apa bro? Ada yang di fashion, terus ada lagi yang di palu gada, kurang lebih gitu lah ya. Ya karena palu gada itu cukup menarik juga kalau kita perdalam ternyata ya. Sebenarnya kalau gimana? Palu gada itu menarik kalau kita perdalam, dan itu bikin kita happy juga kadang gitu. Ya sebenarnya kalau palu gada memang menarik, cuman kan yang jadi kan beda, kurang fokus bro. Iya yes, betul. Jadi kalau palu gada menurut gue sih lebih fokus ke apa ya, pelayanan lah pokoknya. Apa yang lu mau gue ada gitu kan ya. Ya Yes. itu kan larinya kan kayak jasa pengadaan barang ya. Ya itu bagus ketika kita menemukan apa namanya klien yang memang dia nggak mau ribet gitu kan, kita cariin untuk produknya apa yang dia mau gitu kan, kemudian kita sediain barangnya gitu kan, harganya sekian, dia cocok, oke ya udah gitu kan ya. Iya. Nah ngomong-ngomong palu gada ini sebenarnya kan kebutuhan mereka tuh nggak jauh-jauh dari kebutuhan kita juga gitu kan ya, dan hampir setiap orang itu pada dasarnya tuh kebutuhannya ya mirip-mirip gitu. Betul sekali. Ya tetap cuman tergantung jenis kliennya. Kalau misalkan dia orang high class gitu ya, Nah itu gue mau mobil Ferrari yang pintunya di atas misalkan gitu kan ya. nah jadi gini perbedaannya, kalau kita palu gada itu market audiennya itu enggak apa namanya, masih ngacak gitu loh, Ya enggak spesifik. Itu bedanya di situ sebenarnya. yes ya kita perlu banyak kustomisasi di dalamnya lah, mulai dari sistem manage-nya kita juga custom gitu ya, banyak customnya lah pokoknya. Maksudnya ya memang biro apa jasa pengadaan barang. Ya menariknya ya dari segi kemanfaatannya gitu kan lah, kita bisa bantu banyak orang gitu, atau beberapa orang yang apapun mereka perlukan kita ada gitu ya. Iya. Bahkan kebanyakan ada beberapa jenis bisnis yang memang mereka larinya ke arah situ sih, walaupun belum palu gada banget gitu kan, tapi ya nyerempet lah gitu kan. Jadi gini, kalau menurut expert atau mentor gua itu, ya ambil salah satu contoh, kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang, kurang lebih gitu sih ya. Ya. Jadi kan kita harus lebih bijak gimana. Gak mungkin semuanya kita adain. Yes betul, iyalah orang kita ini apa gitu kan ya. Betul maksudnya Jadi gitu, ingat kapasitas juga gitu lah ya. nah betul. Makanya jadi kan kenapa gue bilang gue mencintai dia kayak bilang love myself. mencintai pekerjaan gitu lah ya. Iya ya. Itu gue seneng gitu kan, gue hobi riset satu. Gue senang bagaimana yang namanya organik kan, bukan cuman kan kembali lagi gue ada sisi dimana gue harus tetap nggak bisa yang namanya kalau gue mau branding ini harus organic traffic terus gitu kan. Ada sisi dimana gue brand awareness gue berjalan.
sih masalahnya kan. Yang gue alamin seperti ini, kendalanya satu, gue belum ada manage finansial atau kan, admin gitu kan. Kedua, admin yang memang tim partner gue, tim yang admin yang memang udah expert di bidangnya. Nah itu memang yang kayak tadi di awal dibilang sih, itu akan lebih mudah pekerjaan kita. Ya, artinya sebagian bisa kita delegasikan gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu kan berarti kita kembali lagi bahwa ingat kapasitas gitu lah ya. Iya. Ingat kapasitas kita gitu kan. Berarti kan kita nggak mungkin juga untuk jangankan melayani semua orang gitu kan. Intinya kita nggak mungkin multitasking lah ya. Yes. Kita cukup ada yang namanya ID. Oke, coba seperti ini gitu kan. Iya. Karena yang jadi yang tadi dibilang sih ya, kurang lebih ya kita tidak bisa semuanya, tapi setidaknya kita bisa dapat knowledge dari entah marketing, dari cara ini, kita knowledge-nya sudah ada basicnya di situ kan. Jadi ketika ada tim ini kita tidak bodoh-bodoh banget gitu buat oh iya ini seperti ini. Yes, karena malah lebih kalau kita perhatikan kan sesuatu yang special edition gitu kan, sesuatu yang spesial gitu lah pokoknya, itu juga harganya kan pasti lebih bagus, terus secara kualitas juga lebih bagus gitu kan, daripada kita menguasai banyak hal tapi hanya dasar-dasarnya saja gitu kan. Tapi menguasai beberapa hal dan itu adalah secara mendalam gitu kan, itu untuk di lini tersebut kan lebih bagus menonjol lah. Jadi kita untuk bersaing dengan kompetitor kita di situ kita lebih menguasai gitu ya. Betul, itu tuh sebenarnya di situ. Yes. Nah itu kalau kita menerapkan untuk di Palu Gada biasanya kita akan kewalahan di situ, karena Palu Gada itu kalau misalnya kita main di produk, tepatnya di situ sih Pak. Yes. Kalau kita main di produk pasti produknya banyak banget gitu kan, dan kita untuk menguasai semuanya itu ribet sekali gitu. Betul, jadi ya itu sih, gue bukan nggak mau bisnis baru, gue sih mau aja, cuman setidaknya gue udah tahu marketnya dan knowledge-nya. Kalau untuk knowledge marketing mungkin ya sedikit 0,0, gue udah paham cara marketing, gimana cara jual barang mahal, tidak terlihat mahal. Knowledge gue mungkin ya sedikit lebih ada tahu di situ kan. Oke, berarti misalkan ada orang yang punya barang bagus nih, barang mahal nih ya bro ya, bisa lah diinin ke tim lu gitu ya, Mas Indra ini tolong jualin produk ini gitu, bisa lah ya. Maksudnya gini loh bro, teknik marketing itu kan ada yang namanya hipnosis visual ya. Yes. Dan itu bagaimana ketika orang melihat visual itu, barang itu terlihat murah gitu. Iya. Yeah. Dan itu memang gue praktekkan di produk gue kan. Dan itu memang gue akuin bukan sekali 2 kali kan. Gue cerita ke lu, gue jual satu barang bisa 250 kan. Padahal pesaingnya itu teknik di 50% ke bawah ya. Iya. Tapi tetap ada value-nya dong. Lu jual harga segitu pasti tetap ada value-nya. Kenapa? Nggak hanya dari segi view-nya aja bagus, tapi kan secara realnya juga value-nya ada gitu kan. Kalau secara tampilannya aja yang bagus, terus realnya nanti begitu barang sampai nggak ini ya pasti repeatnya pasti rendah gitu kan. Karena yang kita cari kan biar nggak terlalu kebanyakan orang yang bagian selling kan tetap yang kita kejarkan adalah repeat, karena repeat itu kan menentukan seberapa puas mereka terhadap produk-produk kita gitu ya. Itu yang jadi gini, itu bro, makanya itu memang butuh ya, kita kadang kita ngobrol sama bini kita kan, karena bini kita kan belum paham di situ ya. Jadi di sisi lain gua input dari lu ya memang betul, di sisi lain input dari ya memang ada lah ya pasangan, ya pasti pasangan gua
karena couple plan tanpa dia ya gue bukan apa-apa lah, gue hebat karena istri gue hebat. Jadi gue memang sudah dibilang lelah untuk multitasking lah, kurang lebih gitu lah ya bro. Jadi gue udah greget banget gitu loh, yang kayak lu bilang dari tempo lalu, gimana delegasikan ke, nah itu memang gue udah greget banget, cuman memang ya harus ada yang di satu korbankan. Dibilang pengorbanan lah ya, bukan pengorbanan, tapi memang harus ada pengorbanan. Yang penting kan value-nya nanti dapat bro. Nah intinya sebenarnya kan tujuannya kan begitu ya. Yes. Ke depannya kan. Ya kan ya gue tau lah kalau lu pasti paham karena lu udah ngalamin itu, tapi kan bini gue kan belum paham di situ gitu loh. Belum paham, maksudnya ya kita memang ya paling enggak ya dibilang mungkin gaji gue nggak gajian dalam waktu mungkin berapa ini kan. Iya, selama ya anggaplah kita ya, nanam gue paham benih gitu ya. Paham itu bro. Iya, tapi kan ya kembali lagi namanya perbedaan kan gini, karena perbedaannya kita udah keluarga dan belum ya bro ya. Jadi ketika ya sebenarnya sih bisa aja, maksudnya ketika memang kita satu visi gitu kan, dapat. Oh iya, bro, sorry ya, sorry, gue pakai masker karena di sebelah lagi ada kaporit, jadi gue tetap pakai masker karena aromanya cukup mengganggu bro. Oke. Iya, bisa lanjut lagi. Gitu, jadi couple planner gue kan ketika memang supportnya belum full gitu kan, pasti ada inputnya berbeda ya, karena visinya nggak satu visi kan. Yes, ya kalau itu berarti anggaplah kita di sebuah tim gitu kan, jadi visinya dulu disatukan ya. Kalau couple planner itu yang penting money, tetap bicaranya kan money bro, bukan bagaimana scale up gitu loh. Iya. Bener nggak sih? Ya itu penting karena memang pada dasarnya scale up juga kan tujuannya untuk ke finance gitu kan, tapi kan namanya finance tujuannya memang untuk ke situ, tapi harus ada yang pengorbanan gitu. Yes, ya anggaplah petani gitu ya, kita harus nanam benihnya dulu gitu lah ya. Setelah kita setelah kita panen kita selisihkan ya sekian persen lah untuk dijadiin benih gitu ya. Yang menjadi belum, yang pasti gue bilang bukan trouble ya bro, belum ketemu solusinya, itu aja sih. Karena gue nggak mau bilang itu trouble, yang pasti ada solusinya. Enggak, itu bukan trouble, belum ketemu solusinya. Bisa jadi itu malah sebuah pengendali bro, karena kalau terlalu lepas juga kan nggak bagus. Nah betul, nah itu kenapa gue bilang pasti kan ada solusinya, kenapa gue bilang bukan trouble kan. Yes. Nah itu di situ sebenarnya tujuannya. Yes. Karena memang pasti ada solusinya, jadi memang belum ketemu solusinya, gitu aja sih bro. Poinnya. Ya baik manual maupun otomatis juga kan yang namanya gas dan ngerem itu kan ya tetap perlu. Ya couple planner kanan kiri ya kan begitu. Jadi dia bagian rem. Nah berarti kan intinya gue suruh cari solusi kan. Iya. Solusinya gimana? Nah lo kan suka ngegas, dia suka ngerem. Jangan sampai kalian misalkan ngambek gitu, nanti kalau salah satu ada yang ngambek nanti ngegas terus yang bagian ngerem ngambek, nanti nggak direm bahaya bro. Begitupun lo nggak boleh sampai ngambek, nanti lo nggak ngegas ya direm terus ya berhenti ya. Iya, yang gue bisa jawab sih itu dari semua ibaratnya. Karena memang jujur gue udah greget, paling nggak memang sih memang tetap harus ada player, maksudnya tim player gitu sih. Yes. Dan itu bisa dikendaliin dengan hasil ini sih bro, hasil dari report atau laporan manajemen gitu kan, nanti bisa dilihat dari situ. Kalau udah waktunya untuk ngegas ya udah ngegas gitu kan, jadi kanan dan kiri itu saling yaudah setuju untuk ngegas gitu kan, jadi pas lo lagi ngegas nggak direm gitu kan.
betul betul. Karena kalau lagi ngegas kenceng-kencengnya terus direm sekenceng-kencengnya juga kan malah bahan bakarnya yang cepat terkuras gitu kan. Tapi kalau udah apa namanya, udah one visi gitu kan cocok. Iya betul. Makanya ya itu sih, gue cuma bisa, bukan gua alasan bro, memang win-win solusinya belum ketemu. Itu sih. Yes. Ya kalau kapal planer gue memang tugasnya bagian kontrol remnya, dan gua kan memang orangnya suka ngegas. Iya. Kayak gaspol ya, gua nggak peduli. Bedanya kalau gua masih ABG mungkin gua sih gaspol aja. Itu sih. Kalau kata salah satu ini kan bilang, tapi kalau masih muda lakukan aja gitu loh. Yes, jadi Eksekusi lah kurang lebih. Nah ntar lu tahu ketika lu ketemu bukan trouble, sukses yang tertunda lu gimana menyelesaikannya gitu loh. Menyelesaikannya gitu loh. Jadi ada apa namanya, kalau kita masih muda kan tingkat resikonya masih kecil lah, maksudnya belum terlalu berat gitu loh. Iya betul. Karena anggaplah kita targetnya misalkan gue mau nerapin flywheel marketing pun belum bisa karena memang belum ada yang namanya tim player. Itu emang itu untuk menemukannya itu memang lumayan ribet juga gitu kan, karena kita harus melakukan beberapa seleksi gitu kan. betul. Tapi kalau kita nggak cari sekarang ya mau kapan lagi gitu kan, karena di masa-masa kita yang before 40 gitu kan, itu adalah waktu dimana kita masih sigap untuk mengambil keputusan-keputusan baru gitu. Karena kalau udah di usia 40 ke atas itu untuk mengambil keputusan baru biasanya berpikirnya itu lebih panjang lagi gitu kan, karena mungkin anak-anak udah waktunya kuliah, perlu biaya banyak gitu kan. Betul sekali. Ya itu sih, gue sih memang kalau dibilang greget, gue udah greget, udah kayak, istilahnya kayak mendidik gimana sih, ketika lo pengen eksekusi tapi tiba-tiba rem mendadak gitu loh. Ya, oke. Ya tinggal satukan misinya, visi misinya gitu kan. Kan lo pasti ngalamin begitu bro. Ya kalau gue kan pikiran kanan dan pikiran kiri gitu kan, atau data kanan sama data kiri gitu kan. Ketika gue mau ngambil langkah ini ternyata data kiri nggak menyesuaikan gitu. Tutup ini ya kak. Ya maksud gue gitulah, pasti lo ngerasain ya ketika pernah ya, momen itu mah harus sih. Tapi kalau pengen tinggal gitu. Tapi tiba-tiba sak. Ya kalau rem tangan kan, gitu kan. Kalau gue sih tak bikin santai ya. Kadang teman-teman gue tuh sebelum 30 gitu, paling enggak 30 ke atas tuh udah waktunya gitu, tinggal main-main gitu. Bapak, Anda santai, usia Anda masih 20-an, Pak. Gimana? Iya, Anda santai karena mungkin masih 20-an ya. Darah dindingnya belum gitu. Enggak, maksudnya target dari awalnya, bro. Ya gue kan pengennya juga waktu itu kan before 25 lah ya. Maksudnya kita udah bisa freedom gitu kan. Tapi ternyata kalau di bawah 25 itu kita masih banyak perlu belajar banyak hal nanti gitu. Jadi ya before 35 atau before 40 itu masih bagus sih. Kalau teman-teman gue biasanya before 30, bro. Jadi dia benar-benar ngejar di usia 20-an. Ya, satu, gue usia gue udah anggaplah ya kepala 3. Kenapa gue maksudnya ya, yang bikin gue greget tuh ya karena kita sama-sama tahu lah ya, kita ibaratnya memang belajar hal kayak gitu kan. Iya. Nah, karena gue di alam bawah sadar gue positif mainnya kayak gitu kan, jadi bawaannya kan darah itu mendidih bro. Pindah ke Bogor sini bro, yang agak ademan. Iya, insya Allah. Ya kurang lebih sih gitu pak. Darah mendidih itu ya bapak tahu lah, ketika darah mendidih. Iya, bergejolak gitu lah ya. Cuman kan kita, tetap kan controlling tetap ada. Maksudnya ya yang gue
itu yang gue ngerasain gitu. Darah gue ini kalau di ini mendidih, tapi tiba-tiba ya memang ada controllingnya, rem tangan mendadak gitu kan. Bukan pakai rem kaki lagi ya, rem tangan. Nah, bukan, kalau rem tangan kan udah stuck. Rem kaki masih lo kendalikan, tapi kalau rem tangan kan dari sebelah gitu ya, support sebelah. Itu makanya ya bismillah aja sih, semoga win-win solusinya segera dapat. Gue jujur gue udah greget banget ya itu sih, darah dalam energi positif gue udah ya lah, ayo emosi jiwa lah. Makanya gue sampai ngobrol sama abang kan, bang bisa nggak sih 2 tangga sekaligus kan, karena memang darah gue udah menjadi bang. Yes, bisa aja. Bahkan kawan-kawan kita kan juga ada yang main di 10 tangga gitu kan, 20 tangga gitu. Tapi untuk usia di before 30 sih, di teman-teman gue sih paling mainnya ya masih sekitar 5 tangga ke bawah lah. Kalau udah 10 tangga ke atas itu biasanya udah autopilot semua itu. Karena mau nggak mau tetap setiap tangga itu biar bagaimana bisa autopilot gitu kan. Iya benar. Karena beberapa teman yang mereka belum autopilot juga kan, kalau misalkan ngurusin 2 tangga aja itu udah sampai malam gitu kan, apalagi sampai puluhan kan, bisa nggak tidur begadang terus gitu ya. Walaupun misalkan sudah ada tim, tapi kalau belum autopilot kan oke, mantap. Mau nggak mau tetap harus kita selalu yang mengambil sebuah keputusan. Oke, Bintang Asia Pool itu perusahaan yang bergerak di kontraktor kolam renang kalau nggak salah. Jadi saya pernah jumpain untuk Bintang Asia Pool itu dulu pernah bikin di Tangerang, terus di daerah Permata Hijau sama di Sentul itu yang saya ketahui itu. Selebihnya sih ada sih, waktu itu juga pernah bikin kolam semi natural ya, jadi pakai batu alam gitu, bagus sih untuk di view-nya. Nah untuk mesin-mesinnya biasanya dia menggunakan merek yang ada 2 opsional sih, premium sama yang biasa gitu kan. Nah nanti buat teman-teman yang pengen bikin kolam renang atau kolam renangnya suka ada bermasalah, bisa konsultasi sama Bintang Asia Pool itu. Ya betul. Ngomong-ngomong tentang marketing, lu kan banyak hal yang lu ketahui di marketing ya bro ya. Nah sekarang gue pengen membahas mengenai, gue pengen tanya nih, bagaimana cara marketing di sosial media, yaitu khususnya di Instagram bro. Bagaimana cara optimasinya, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman kita yang ada di luar sana bro. Kalau untuk sosmed ya, yang sosial media ya, kalau untuk sosmed itu yang pasti lakuin sosmed mana yang lo bisa dulu, yang lebih paham dulu, itu lebih mudah. Oke, misalkan Instagram atau Facebook deh. Ya? Misalkan di Instagram atau Facebook gitu, salah satu aja nggak apa-apa. Iya, jadi gini, ada kak, biasanya kan ada 2 orang itu lebih mudah Facebook ya. Oke, Facebook deh. Kalau untuk pemula Facebook kan. Tapi kalau memang bisa dua, Facebook dan Instagram, itu ya nggak ada salahnya. Maksud gua mulai dari sosmed yang kira kita udah tahu cara menggunakan sosmed itu. Jadi kan akan lebih gampang gitu. Nah setelah kita memang sudah menguasai knowledge dari sosmed yang kita mau gunakan. Sebentar bro, saya ada panggilan masuk.